lawan KPK itu Pak Ganjar. Tenang saja Pak, rakyat Indonesia bersamamu Pak. Yang 16% itu Pak. Hola netizen yang tercinta, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait pelaporan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng. Ganjar menegaskan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan. Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan. Ya, begitulah kata Ganjar. Sebelumnya diberitakan Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Laporan itu disebut IPW berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso turut menyertakan bukti pelaporan ke KPK. Sugeng menyebutkan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan yaitu berupa cashback. Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014-2023. Totalnya menurut Sugeng lebih dari 100 miliar rupiah. Sementara itu, KPK memastikan telah menerima laporan IPW tersebut. Kini KPK tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo guys, dari kemarin ramai sekali nih berita ini, yaitu tentang Indonesia Police Watch atau IPW yang melaporkan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno ke KPK. Nah, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa ini menyampaikan bahwa Ganjar dan Supriyatno ini dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau berupa cashback, suap berupa cashback, dan ini berasal dari perusahaan asuransi. Nah, cashbacknya ini diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Nah, cashback 16% ini dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, lalu 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah, dan yang 5,5% lagi diberikan kepada pemegang saham pengendali. Nah, pemegang saham pengendali Bank Jateng ini diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP, gitu katanya. Ya, nah kalau kita lihat dari nilainya nih ya, nilai dugaan gratifikasi atau suap ini mencapai 100 miliar. Wow, angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Waduh. Nah, di tengah kondisi seperti ini, di tengah pemilu yang masih belum selesai, masih dalam proses penghitungan, di tengah banyaknya kasus-kasus di penghitungan pemilu ini, maka sulit sekali untuk tidak melihat ini ada muatan politiknya. Karena begini, yang pertama, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa ini adalah kader PSI. Nah, sementara kita tahu beberapa hari belakangan ini semua berita online ini dipenuhi dengan berita-berita soal penggelembungan suara PSI. Ya, kemarin makan pernah ada tuh kejadian dalam 19 jam PSI mendapatkan 19.500 lebih suara dari 110 TPS saja. Lalu banyaklah tuh beritanya yang suara dimanipulasi, satu suara jadi 69 suara yang katanya dicomot dari kader atau dari partai lain, atau caleg dari caleg-caleg yang lain, atau ada yang katanya suara adalah hasil konversi dari suara-suara yang tidak sah. Nah, ini banyak sekali berita seperti ini, dan tentunya ini sangat mengganggu karena PSI akan menjadi sorotan. Jadi sangat kuat dugaan juga kalau pelaporan ini adalah semacam pengalihan isu supaya masyarakat tidak terfokuskan dengan masalah penggelembungan suara di PSI ini, sehingga tiba-tiba saja penghitungan selesai lalu PSI sudah melewati 4%. Lagi kemarin kan Sirekap juga tidak mengeluarkan grafiknya lagi tuh, entah kenapa alasannya. Lalu yang kedua terkait hak angket yang kemarin tanggal 5 sudah mulai digaungkan di DPR dalam sidang paripurna pertama
pembukaan kemarin DPR itu. Meskipun belum diusulkan secara resmi, tapi kita lihat memang sudah mulai digaungkan wacana soal angket ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang menginisiasi pertama soal hak angket ini adalah kan Ganjar Pranowo. Jadi ya sangat kuat dugaan bahwa ini adalah semacam usaha untuk karakter assassination gitu ya, semacam pembunuhan karakter Ganjar, dan juga bagaimana mungkin ya kalau bisa maka Ganjar akan diahokkan. Ya, tapi kalau memang ini terbukti benar, ya silakan saja. Ini dibuktikan, dan kalau memang terbukti, Pak Ganjar memang harus bertanggung jawab tentang masalah korupsi ini. Tapi kalau tidak terbukti, ini justru akan semakin mengkonfirmasi tentang bagaimana kualitas dari kader-kader PSI. Hari ini ada kabar mengejutkan. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena gratifikasi uang 100 miliar. Dilaporkan. Ya kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ya logikanya karena pada hari ini sidang paripurna DPR RI menggulirkan hak angket. Nah, bukankah keberanian untuk ke sana karena adanya sinyalemen yang dibawa oleh Ganjar Pranowo yang berani menyatakan akan menggulirkan hak angket? Tentu saja sudah dengan banyak bukti dari temuan-temuan di lapangan yang mengisyaratkan adanya kecurangan-kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, begitulah politik kita. Ini jadi semakin seru ini drama periode kali ini. Akan seperti apa kira-kira kelanjutan dari drama ini? Mari kita terus simak perguliran politik pada hari ini. Siapa nanti yang akan memenangkan pertarungan? Apakah lagi-lagi mereka yang punya uang dan punya kuasa penuh, atau perlawanan rakyat yang menghendaki adanya keadilan dalam pemilu dan pilpres pada tahun 2024 ini? Nah, gini ya bos, jadi kan saya juga penasaran sebagai rakyat biasa ya kan. Jadi Ganjar itu menerima uang 100 miliar itu kapan, tahun kapan, kayak gitu loh. Sekarang baru bergulir dilaporin ke KPK-nya. Sedangkan Ganjar di 2020 sabet 4 penghargaan dari KPK anti korupsi kan. Jateng itu bangga ya punya Ganjar ya. Dia itu dapat penghargaan dari KPK 4 kali. Jadi kapan ya, pertanyaanku, jadi kapan Ganjar ini menerima uang 100 miliarnya? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh komen yang teratur ya. Jangan komen yang tidak bisa kita menyimpulkan ini sebuah benar-benar kejahatan atau gimana ya. Komen teratur supaya di dunia ini tidak ini ya bos, tidak keramaian kayak gitu ya. Pecahkan pelan-pelan ya, supaya masyarakat kita juga tahu. Oke, salam Meta. Katanya udah 58%. Kok panik? Kok takut sama hak angket? Kasus lama diangkat lagi untuk pengalihan isu karena ada salah satu partai salah input gitu ya. Penggelembungan suaranya itu nggak main-main gitu ya. Lawan Pak Ganjar, lawan KPK itu Pak Ganjar. Tenang saja Pak, rakyat Indonesia bersamamu Pak. Yang 16% itu Pak. Nanti jika Bapak sudah dipanggil KPK Pak, sebut saja Pak nilainya berapa Pak. Kayak saya gitu loh Pak, 5 miliar, 50 miliar Pak. Jangan takut Pak Ganjar, sebut saja Pak. Nah, nanti jika penyidiknya itu nggak siap data Pak, Bapak bilang gini aja Pak, saya izinkan stafnya duduk di sebelah penyidik. Kalau nggak siap data, jangan panggil saya gitu loh. Ganjar itu orang baik Pak. Tenang aja Pak, nanti kita usulkan Pak hak angket KPK di DPR Pak. Kita hak angket aja Pak KPK itu Pak. Pak Ganjar kan orangnya baik, tidak sombong.